Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Maha suci Allah, maha benar Allah, maha mulia Allah. Sholawat dan salam kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam keselamatan, salam kesejahteraan, salam kesehatan untuk kita semua. Kembali di video yang sekarang, saya berbicara untuk melanjutkan pembicaraan saya di video-video yang sebelumnya. Kali ini saya akan berbicara hal yang sangat mendasar di dalam tatanan masyarakat kita yang sudah pernah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu, yang mana dengan tatanan dasar ini, leluhur-leluhur kita dahulu mendapat amanah atau ilham sastra jendra Hayuningrat atau ilmu untuk menata dunia. Ilmu untuk tatanan dunia baru yang disebut dengan sastra jendra Hayuningrat ini sebenarnya adalah ilmu yang pernah diterapkan oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu, dan mereka mampu membuktikan bahwa tatanan yang mereka buat itu adalah tatanan yang mensejahterakan, tatanan yang membawa mereka kepada kemuliaan dan kebesaran peradaban. Ilmu tatanan dunia yang saya sebutkan ini sebenarnya sudah pernah dipraktekkan oleh leluhur-leluhur pendahulu kita dahulu, dan mereka hidup selaras dengan alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan, alam gaib, dalam kerangka sebagai makhluk dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini, untuk bisa mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, karena kondisi kehidupan permukaan bumi sekarang ini benar-benar berpaling dari nilai-nilai luhur yang pernah ada dahulu. Keberpalingan ini bukanlah tanpa sebab, karena hal ini terjadi sebagai upaya penghilangan jati diri yang dilakukan bangsa-bangsa penjajah beberapa abad yang silam. Dengan hilangnya jati diri, maka bangsa-bangsa yang mereka jajah tersebut akan mudah dikuasai dan dikuras semua hal yang akan membuat kesejahteraan dan kemakmuran. Mereka kuras untuk memperkaya diri mereka sendiri. Mereka susun program-program yang seakan-akan memberikan jaminan kehidupan. Tetapi justru sebenarnya mereka menjadikan manusia-manusia di berbagai suku bangsa di dunia ini budak di negerinya sendiri. Hal ini juga tidak terlepas dengan nasib manusia-manusia Nusantara juga. Tetapi sangat sedikit kita yang sadar akan hal ini. Kita disibukkan dengan perbedaan agama, perbedaan kelompok, dan perbedaan golongan. Yang mana perbedaan-perbedaan tersebut memang sengaja bangsa-bangsa penjajah buat untuk melemahkan kita dan melengahkan kita. Kita sibuk hujat menghujat, sibuk saling caci maki, sibuk saling salah menyalahkan, kafir mengkafirkan, dan memperebutkan kekuasaan. Sadarlah, kita ini manusia sempurna, leluhur kita saling memuliakan, saling memelihara, saling menjaga dan berkasih sayang, yang terkenal dengan istilah yang tua bersikap asih, asah, dan asuh terhadap yang muda. Yang muda bersikap unggah-ungguh tata krama terhadap yang lebih tua.
Wahai manusia di dunia, dahulu leluhur Nusantara itu mengajarkan kepada dunia hal yang paling mendasar dari segala sikap hidup di dunia yang bersumber dari kitab-kitab suci. Hal mendasar tersebut itulah yang disebut dengan adab. Adab inilah yang berusaha dihilangkan dan dihapus oleh bangsa-bangsa penjajah dahulu, dan mereka membuat senjata yang mereka sebut dengan kebebasan untuk menghapus ajaran adab ini. Dan usaha mereka lumayan berhasil dengan berbagai kerusakan moral yang terjadi di berbagai belahan dunia sekarang ini. Adab inilah yang menentukan tolak ukur apakah manusia itu bisa disebut manusia atau bukan. Karena kedudukan adab ini lebih tinggi dari ilmu. Adab adalah pondasi manusia di dalam hidup. Adab adalah inti dari segala keadaan diri pribadi, inti dari segala keadaan keluarga, dan inti dari segala keadaan masyarakat. Bagaimana kita beradab dengan sesama manusia, beradab kepada alam, dan beradab kepada Tuhan. Sama-sama kita ketahui, iblis Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat karena tidak beradab kepada Tuhan. Qarun Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat karena tidak beradab dalam perbuatannya. Fir'aun Allah laknat karena tidak beradab kepada Allah dan kepada manusia. Kaum Hud Allah Subhanahu wa Ta'ala musnahkan karena tidak beradab. Kaum Lut Allah Subhanahu wa Ta'ala musnahkan karena tidak beradab. Abu Lahab pun Allah kutuk di dalam Al-Quran karena tidak beradab. Manusia yang beradab itulah manusia yang beriman. Beradab sedikit ilmu itu lebih mulia daripada berilmu tetapi tidak beradab. Berilmu tanpa adab inilah yang membuat iblis dikutuk oleh Allah. Masuk kategori manakah kita sekarang? Beradab sedikit ilmu atau berilmu tanpa adab? Adab inilah pondasi utama kebangkitan peradaban dunia baru yang sudah Allah tetapkan, bahwa peradaban Nusantara lah peradaban terbaik dan diridhoi Allah di muka bumi ini. Beriman dan tidaknya seseorang manusia bisa dilihat dari adabnya. Karena dari adab yang baik itu juga akan muncul perilaku-perilaku mulia, perbuatan-perbuatan mulia, dan kata-kata yang mulia. Tetapi bila orang tersebut tidak beradab, akan muncul hal-hal buruk dalam dirinya, yang kemudian akan terlihat dari perbuatan dan perilakunya, dan akan terdengar dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Walaupun mungkin disembunyikan dengan kata-kata manis, tetap saja akan terlihat buruknya. Seperti yang kita tonton di permukaan bumi sekarang ini. Bangsa-bangsa yang mengaku bermoral dan beradab, yang telah membuat kerusakan di muka bumi dengan istilah kebebasan, sekarang sedang mempertontonkan kebebasan mereka dalam membunuh dan merampas hak hidup dan kehidupan suku bangsa yang lain. Masihkah kita mau percaya dan mengikuti aturan main mereka? Sementara jelas-jelas kerusakan dan kejahatan yang sudah mereka buat. Atau kita bangkit dan kembali kepada jati diri leluhur kita yang sesungguhnya, demi untuk menebarkan keadilan dan kebenaran yang akan membawa penduduk dunia kepada keselamatan dan kesejahteraan, seperti yang telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu. Pilihan kembali atau tidak kembali kepada diri kita semua. Kembalinya kita berarti keselamatan untuk kita,
tidak kembalinya kita sudah menjadi ketetapan di akhir zaman. Kita akan menjadi bagian yang akan dimusnahkan oleh Allah. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi renungan dan pemikiran kita sebagai manusia-manusia Nusantara yang pernah dulu Allah perlihatkan keberhasilan leluhur-leluhur kita di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di permukaan bumi, yang membuat manusia-manusia Nusantara dikenal dan diketahui adalah manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang wajib dihargai dan dihormati oleh seluruh manusia-manusia yang hidup di muka bumi. Akhirul kata, segala puji hanya bagi Allah, Maha mulia Allah, Maha benar Allah. Keselamatan untuk seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kemuliaan, salam kesehatan, salam keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum. Kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.